Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Oke, eh, jadi sebelum lanjut untuk membahas kulkas dua pintu, karena yang kemarin banyak banget pertanyaan mengenai kulkas dua pintu yang nggak dingin, baik itu kulkas atas bawah nggak dingin dan juga yang bawah nggak dingin, cuman yang atas dingin, atau bahkan yang kulkasnya dua pintu nggak dingin sama sekali. Oke, sebelum lanjut untuk pembahasan kali ini saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Oke, kita mulai lagi teman-teman ya. Jadi untuk memperbaiki kulkas dua pintu, baik itu merek Polytron, merek Sharp, merek Sanyo, bahkan yang lainnya juga, selain kulkas inverter ya teman-teman ya. Jadi ini kulkas dua pintu yang non inverter itu pekerjaannya atau cara memperbaikinya itu sama saja teman-teman. Mungkin hanya yang membedakan hanya di bagian sensor defrost saja, karena di bagian sensor defrost ada yang bimetal, ada juga yang model kapsul. Oke, langkah pertama yang perlu kalian cek ketika kulkas kalian itu nggak dingin, pastikan di bagian mesin kompresor. Jadi ini yang paling utama, karena mesin kompresor ini jantung dari kulkas ini teman-teman ya. Jadi pastikan kompresor itu bergetar dan juga hidup teman-teman ya. Artinya mesin kompresor nyala. Kemudian di sini ketika mesin kompresor sudah nyala, udah pasti yang satu udah nggak ada masalah ya. Mesin kompresor berarti nggak ada masalah. Jika terjadi mesin kompresor mati, hanya panas saja, teman-teman bisa cek di bagian overload dan relaynya. Kalian bisa cek itu. Oke, yang satu ya. Oke, yang kedua, pastikan di bagian bodi kulkas ya. Di bagian bodi kulkas di sini terasa panas. Kalau misalkan nggak panas, kalian bisa cek freonnya. Bagaimana cara ngecek freonnya? Ya, kalau misalkan ngecek freon ya secara detail, itu bisa teman-teman menggunakan tang ampere. Kalau ampernya menurun sampai 0,6 sampai 0,5 atau 0,4, itu artinya freon ini habis. Atau ketika punya kalian sudah diservis, biasanya itu ada kebuntuan freon. Itu seperti itu teman-teman. Kemudian di sini jika freon itu habis, itu besar kemungkinan ada dua indikasi atau dua penyebab teman-teman ya. Jadi yang pertama ada kebocoran, yang kedua itu oli kompresor naik ke bagian evaporator. Nah, di sini dua pembahasan sudah saya bahas teman-teman. Jadi usahakan jangan di skip ya. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya pastikan di bagian kipas. Di sini kan ada kipas ya. Jadi di sini tuh ada kipas, pastikan kipasnya berputar. Bagaimana cara mengetahui bahwa kipas itu hidup atau mati? Ya, yang pertama kalian pintu yang bawah kalian tutup, kemudian kalian rasakan apakah ada hembusan angin atau enggak di bagian lubang-lubang sini. Nah, di bagian lubang sini nih ada hembusan enggak? Biasanya tuh ada hembusan teman-teman ya. Kalau ada kipas nyala itu biasanya terdengar suara derung ya. Jadi ada kipasnya. Kalau misalkan nggak ada nggak ada hawa atau hembusan sama sekali, dipastikan kipasnya mati atau rusak teman-teman. Untuk permasalahan kipas yang rusak atau mati itu ada beberapa penyebab teman-teman. Di antaranya yaitu memang dari spool kompresor spool kipasnya itu sudah terbakar. Kemudian yang kedua, di bagian kipasnya itu sudah seret atau sudah kotor atau oblak. Itu bermacam variasi ya kerusakannya. Kalian bisa ganti dinamo kipasnya. Nah, itu sudah ketiga. Oke, yang keempat teman-teman ya. Jadi yang keempat di sini mulai membahas mengenai sensor defrost, heater dan yang lainnya juga. Jadi kalian jangan langsung ganti sensor defrost kemudian ganti timer. Nah, kalian bisa cek dulu apa sih penyebabnya dan apa sih kerusakannya, supaya ketika kita mengganti komponen itu sudah benar dan sudah pas ya.
dimana kerusakannya itu ya memang itu ya yang rusak teman-teman ya. Oke, ini teman-teman bisa dengar ya atau bisa perhatikan jika ada pergantian sensor defrost, heater dan juga saluran pembuangan air ya. Ini memang saluran pembuangan air ini memang penting banget ya. Sepele tapi penting banget. Nah, itu ketika ada pengeblokan bunga es. Pasti ya, itu kalau misalkan kipas mati, terus defrost udah mulai rusak, terus heater juga udah rusak, nggak berfungsi, dan juga di bagian pembuangan itu nanti ada yang buntu, itu pasti ada pengeblokan. Nah, bagaimana cara mengetahui ada pengeblokan atau enggak? Ciri-ciri dimulai dari pengeblokan yang awal itu pertama di bagian bawah itu enggak dingin. Di bagian bawah setelah 2 atau 3 hari kemudian di sini akan muncul pengeblokan bunga es. Ada muncul bunga es di bagian dinding freshernya ini. Nah, setelah ada pengeblokan bunga es ya, kalian bisa buka, kalian bisa cek sensor defrostnya. Kemudian bimetal sensor defrostnya juga ya, karena ada 2 tipe ya, yaitu yang kotak, yang besar, kemudian ada yang kecil model kapsul. Kemudian kalian bisa cek juga heaternya ya. Heater ini untuk memanas atau untuk mencairkan bunga es yang ada di bagian evaporator ini teman-teman. Kemudian di bagian saluran pembuangan itu harus lancar. Nah itu ya teman-teman ya, jadi jangan sampai kalian udah ganti tapi tetap aja. Nah itu udah buang-buang duit ya teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa buka ya. Jadi kalian bisa buka di bagian evaporatornya. Kalau misalkan ada kerusakan ya kalian ganti teman-teman. Jadi jangan asal ganti. Kalau memang itu nggak rusak ya nggak usah diganti. Kita ganti yang rusak saja teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini di bagian evaporator ya. Jadi di sini jika terjadi kekurangan freon ya, ini juga kalau misalkan terjadi kekurangan freon, maka di bagian fresher ini hanya dingin saja, tapi nggak bisa beku. Kemudian di bagian evaporator ini nggak ada pengeblokan es sama sekali, ya. Itu hanya biasanya ketika freon itu berkurang, itu di bagian evaporator. Di sini saya akan coba ambilkan evaporator yang copotan teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah ambil evaporator ya. Ini copotan. Ini punyanya LG. Nah, di bagian evaporator, di sini kan kalau misalkan kita buka itu pasti ada evaporator yang seperti ini. Nah, biasanya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya kalau kekurangan freon itu bunga es yang ada di evaporator ini hanya setengah. Jadi hanya setengah yang ada bunga esnya. Jadi mulai dari sini ke sini sampai sini aja. Nah itu biasanya kekurangan freon. Kalian untuk solusinya itu harus isi freon kembali. Nah untuk pengisian freon pastikan di flashing dulu ya. Karena di bagian akumulator ini terdapat oli. Biasanya olinya udah banyak. Kalau nggak di flashing ya nanti akan kembali seperti awal lagi teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kalian paham ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bunga esnya hanya sedikit, hanya separuh aja, nggak menyeluruh, itu artinya freon berkurang. Kadang-kadang juga kalau misalkan freon itu berkurang karena oli ya, karena kedapatan oli di sini, itu di bagian bodi juga panas. Nggak dingin ya, tapi panas. Sama seperti kulkas normal ya, bodinya hangat. Nah, jadi untuk solusinya kalian bisa isi freon ulang teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke. Yang terakhir di sini untuk mengatur suhu yang ada di pintu bawah. Jadi yang pintu bawah itu pengaturan suhunya ada di atas sini. Kalau misalkan kita atur ke max, otomatis di bagian fresher itu lebih dingin. Jadi cepat pembuatan es batu lebih cepat, tapi di pintu yang bawah itu ngurangin. Jadi kurang dingin ya. Karena kenapa? Karena saluran udara yang menuju ke bawah sini, udara yang menuju ke bawah ke pintu bawah itu lebih sedikit ya. Kalau misalkan kita buka ke min, itu udara yang menuju ke bawah itu lebih lebar atau lebih besar teman-teman. Jadi kayak gitu.
Jadi kayak gitu teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu keluhan teman-teman di rumah. Jangan lupa like dan subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai kulkas 2 pintu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Atau lanjut kalau misalkan ada kesulitan, teman-teman bisa langsung ke IG saya, Mas Vincent. Itu ada kontak saya, ada WA saya juga, kalian bisa tanya-tanya. Dan mohon maaf jika saya tidak melangsung respon ya, karena juga saya ada kerjaan juga. Jadi untuk membalas komentar atau membalas WA mungkin agak lambat. Kalau misalkan lagi santai ya mungkin saya langsung balas, dan jika saya sibuk ya kemungkinan malam hari pasti saya akan jawab. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian semua. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.